Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Bagus Rahmana dengan nomor induk mahasiswa 21 2022 233. Saya akan menjelaskan tentang bab 3, negara dan konstitusi. Materi yang dibahas kali ini: A. Pendahuluan, B. Konstitusionalisme, C. Konstitusi negara, D. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia, E. Sistem Ketatanegaraan Indonesia. A. Pengertian dan istilah konstitusi. Secara umum, negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan. Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara. B. Konstitusionalisme. 1. Gagasan tentang konstitusionalisme. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang terdiri atas unsur atau penduduk, wilayah, dan pemerintah. Pemerintah adalah suatu unsur negara. Pemerintahlah yang menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas demi terwujudnya suatu negara. 2. Negara konstitusional. Setiap negara memiliki konstitusi sebagai hukum dasar. Namun tidak setiap negara memiliki undang-undang dasar. Inggris tetap merupakan negara konstitusional atau constitutional style. Meskipun tidak memiliki undang-undang dasar, konstitusi Inggris terdiri atas berbagai aturan pokok yang timbul dan berkembang dalam sejarah berbangsa tersebut. C. Konstitusi negara. 1. Pengertian konstitusi, kedudukan konstitusi, dan tujuan dan fungsi konstitusi. Pengertian konstitusi. Konstitusi merupakan tonggak awal terbentuknya suatu negara. Konstitusi menjadi dasar utama bagi penyelenggaraan bernegara. Oleh karena itu, konstitusi menempati posisi penting dan strategi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Profesor Ahmad Stamimi mengatakan bahwa konstitusi atau undang-undang dasar merupakan pemberian atau pegangan dan pemberian batas, sekaligus merupakan petunjuk bagaimana suatu negara itu harus dijalankan. Yang kedua ada konstitusi, kedudukan. Konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara, karena konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara. Sejarah perjuangan para pendahulu. Selain itu, konstitusi juga merupakan ide-ide dasar yang digaris oleh the founding father serta memberikan arahan kepada generasi penerus. Tujuan dan fungsi konstitusi negara. Konstitusi bertujuan menjamin pemenuh hak dasar negara. Adapun fungsi konstitusi sebagai berikut. Yang pertama, konstitusi penentu atau pembatas. Yang kedua, ada fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar negara. Yang ketiga, ada fungsi pengatur suatu hubungan kekuasaan antar organ negara dan dengan negara-negara lain. Yang keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggara kekuasaan negara. 5. Ada fungsi penyalur atau pengalih kewarganegaraan. Kekuasaan yang asli atau dalam demokrasi adalah rakyat kepada organ negara. Keenam, ada fungsi simbolik, yaitu sebagai sarana pemersatu atau symbol of unity, sebagai rujukan identitas atau keagungan kebangsaan atau identity of nation, serta sebagai center of ceremony. Yang ketujuh, ada fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat atau social control
Bagaimana arti sempit, yaitu bidang politik, dan arti luas mencakup bidang sosial ekonomi. Kedelapan, ada fungsi sarana perakyasaan atau pembaruan masyarakat. D. Ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Konstitusi ini diundangkan dalam Berita Republik Indonesia nomor 7 tahun 1946. 5. Naskah resmi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua, ada naskah perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau hasil sidang MPR tahun 99. Yang ketiga, ada naskah perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau hasil sidang tahun MPR tahun 2000. Keempat, ada naskah perubahan ketiga atau hasil sidang tahun MPR 2011. Kelima, ada naskah perubahan keempat hasil sidang MPR tahun 2002. Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Sistem Ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang 1945 adalah bentuk negara dan kesatuan, dan bentuk pemerintahan adalah republik. Sistem pemerintahnya adalah presidensial, dan sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat. Bentuk negara kesatuan. Indonesia menetapkan bentuk susunan negara adalah kesatuan bukan serikat. Dasar penetapan ini tertuang pada pasal 1 ayat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang terbentuk republik. Negara kesatuan adalah negara bersusun tanggal. Suatu bentuk negara yang tidak terdiri atas negara-negara berbagian. Negara yang di dalamnya tidak terdapat daerah bersifat arah di dalam kesatuan. Kuasaan mengatur seluruh daerah ada di pemerintahan pusat. Yang kedua, bentuk pemerintahan republik. Indonesia menetapkan bentuk pemerintahnya adalah republik, bukan monarki atau kerajaan. Dasar penetapan ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan pasal tersebut, diketahui bahwa kesatuan adalah untuk berbentuk negara, sedangkan republik adalah berbentuk pemerintahan. Secara teoritis, klasifikasi bentuk pemerintahan di era modern ada dua, yaitu republik dan monarki. Klasifikasi mengikuti ajaran Niccolo Machiavelli. Perbedaan ini didasarkan pada segi cara penunjukan atau pengangkatan. Bentuk pemerintahan kerajaan apabila cara pengangkatan kepala negara melalui pewarisan secara turun-temurun. 3. Ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah presidensial. Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Secara teoritis, sistem pemerintahan dibagi menjadi dua, yaitu pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial sebagai berikut. A. Penyelenggaraan negara berada di tangan presiden.
B. Kabinet atau Dewan Menteri dibentuk oleh Presiden. C. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Parlemen. Hal itu dikarenakan Presiden tidak dipilih oleh Parlemen. D. Presiden tidak dapat membubarkan Parlemen, seperti di dalam. E. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. F. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung Parlemen. Sistem politik yang dianut negara Indonesia adalah sistem politik demokrasi. Hal ini secara jelas dinyatakan dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hakikat demokrasi itu adalah kekuasaan dalam negara berada di tangan rakyat secara teoritis. Klasifikasi sistem politik di era modern ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem politik demokrasi dan sistem politik otorian. Dalam buku Gelombang Demokratis membuat perbedaan antara sistem politik demokrasi dan sistem politik non-demokrasi. Sistem politik demokrasi disebut juga apabila kewenangan pemerintahan terhadap kehidupan warga negara terbatas. Pemerintah negara tidak turut campur atas semua aspek kehidupan warganya. Warga negara dapat mengatur sendiri kehidupannya. Di samping itu, adanya pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas apa yang dijanjikannya. Lebih jauh daripada itu, sistem politik dikatakan demokrasi. Kesimpulannya, secara umum, negara konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan setelah abad pertengahan yang ditandai dengan ide demokrasi dapat dikatakan tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara. Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar negara. Pemakaian istilah konstitusi dimaksudkan untuk membentuk suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Konstitusi juga dapat berarti peraturan dasar atau awal mengenai pembentukan negara. Istilah konstitusi bisa dipermasalahkan dengan hukum besar bahasa Indonesia dan diartikan sebagai berikut. Yang pertama, segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan. Yang kedua, undang-undang dasar suatu negara. Konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan. Karena konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang syarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.